Materi Geografi SMA kelas 10 semester 2. Bab 1, Dinamika Litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Pertemuan pertama, karakteristik lapisan kulit bumi. Karakteristik lapisan kulit bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lapisan bumi, yang kedua ada lapisan litosfer, dan yang ketiga ada batuan penyusun lapisan bumi. Lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi, lapisan bumi paling atas, dan yang kedua ada selubung bumi, yang ketiga ada lapisan antara, dan yang terakhir ada inti bumi. Lapisan litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos yang berarti batuan dan sfera yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan yang tipis seperti cangkang telur. Litosfer tersusun atas lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial memiliki berat jenis lebih ringan karena tersusun dari silisium dan aluminium. Sedangkan lapisan sima tersusun dari silisium dan magnesium. Batuan penyusun lapisan bumi. Yang pertama ada batuan beku. Yang kedua ada batuan sedimen. Dan yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan beku dibagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku dalam, yaitu material magma yang membeku berada jauh di dalam bumi. Yang kedua ada batuan beku korok, yaitu material magma yang membeku pada lubang kepundan atau retakan kulit bumi. Dan yang terakhir ada batuan beku luar, yaitu material magma yang mengalami pembekuan di permukaan bumi. Nah, ini macam-macam batuan beku, bisa kalian lihat ya gambarnya di situ. Nah, contoh batuan beku dan pemanfaatnya bisa kalian lihat dalam tabel tersebut. Yang pertama ada batuan granit. Yang kedua ada batuan granodiorit. Yang ketiga ada diorit. Yang keempat ada batuan andesit. Yang kelima ada batuan gabbro. Dan yang keenam ada batuan basal. Dan yang ketujuh ada batuan batu kaca atau obsidian. Dan yang ke-8 ada batuan apung. Ciri-ciri dan manfaatnya bisa kalian lihat dalam tabel tersebut ya. Nah, ini batuan sedimen. Batuan sedimen dibedakan menjadi 3. Menurut tenaga pengendapan, menurut tempat pengendapan, dan menurut cara pengendapannya. Kalau menurut tenaga pengendapan, itu ada batuan sedimen akuatis, dan yang kedua ada batuan sedimen aerolis, yang ketiga ada batuan sedimen glasial atau es. Nah, sedangkan menurut tempat pengendapan, yaitu terdapat batuan sedimen teristris, ada batuan sedimen marine, dan ada batuan sedimen limnis, dan yang berikutnya ada batuan sedimen fluvial, dan yang terakhir ada batuan sedimen galsial. Sedangkan batuan sedimen menurut cara pengendapan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sedimen mekanis, yang kedua ada batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga ada batuan sedimen organik. Nah, ini macam-macam batuan sedimen ya, bisa kalian lihat gambarnya di situ. Nah, ini contoh batuan sedimen dan pemanfaatannya. Yang pertama ada batu konglomerat, yang kedua ada batu serpih,
Yang ketiga ada batu pasir. Yang keempat ada batu gamping. Yang kelima ada batu breksi. Yang kelima ada batu stalaktit dan stalagmit. Dan yang ketujuh ada batu lempung. Ciri-ciri dan manfaatnya bisa kalian lihat di tabel tersebut ya. Nah, batuan metamorf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, metamorfik termik atau kontak. Yang kedua ada batuan metamorfik dinamik atau sintektonik. Yang ketiga ada batuan metamorfik termik pneumatolitik. Nah, contoh batuan metamorf dan pemanfaatannya ada di tabel tersebut. Yang pertama ada batu pualam. Yang kedua ada batu sabak. Yang ketiga ada batu gneis. Yang keempat ada batu sekis. Yang kelima ada batu kuarsit. Dan yang terakhir ada batu milonit. Karakteristik dan manfaatnya bisa kalian lihat di tabel tersebut ya. Nah, ini siklus batuan. Prosesnya itu bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, tenaga pembentuk muka bumi. Bentuk permukaan bumi bersifat dinamis karena bentuk permukaan bumi mengalami perubahan. Perubahan bentuk diakibatkan oleh tenaga yang sangat besar, yaitu tenaga geologi. Tenaga geologi yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, ini adalah materinya dan UKBM ya. Jangan lupa untuk diklik linknya dan kerjakan UKBM-nya. Thank you. Sehat selalu. Goodbye.